Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 11 IPA, kita ketemu lagi di pembelajaran fisika hari ini. Ya, pembelajaran fisika hari ini kita akan membahas bersama terkait latihan soal yang minggu lalu telah Ibu berikan. Ya, jadi hari ini teman-teman semua akan kita saksikan bersama untuk penyelesaiannya. Gitu ya. Oke, jadi tugas yang minggu lalu yang terakhir itu kita diminta untuk mengerjakan latihan soal dari buku paket ya, betul ya? Halaman 59, nomor 1, nomor 5, dan nomor 9 ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan share screen dulu ya, blank page-nya nanti buat sama-sama teman-teman lihat. Oke, ya. Oke, semoga sudah terlihat ya. Sebentar Ibu cek dulu. Oke, sudah. Oke, hari ini kita akan membahas bersama ya terkait pembahasan soalnya yaitu dari buku paket ya. Buku paket halaman 59. Oke, yang pertama nomor 1 ya. Nomor 1. Oke, teman-teman bisa langsung dibuka ya buku paketnya. Jadi nomor 1 itu di sini diketahui bahwa ada kawat logam mempunyai panjang ya atau L-nya itu sama dengan 1 meter. Ya, kemudian luas penampangnya atau A-nya sama dengan 1 meter persegi, milimeter persegi, sorry, ya luasnya. Kemudian jika modulus yang kawat tersebut adalah modulus yang itu kita tahu bisa dituliskan dengan simbol E ya. E-nya sama dengan 7 dikali 10 pangkat 10 Pascal. PA ya atau Pascal. Maka gaya tarik yang dialami kawat sehingga bertambah panjang sebesar 0,1 cm. Oke, sehingga bertambah panjang 0,1 cm. Berarti delta L-nya sama dengan 0,1 cm. Ya. Yang ditanyakan adalah gaya tariknya. Berarti apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah F. Ya, ini yang ditanyakan. Oke, kita jawab bersama ya. Ibu pakai ganti warna. Sorry. Nah, oke. Jawab ya, atau penyelesaian boleh. Nah, ini gampang banget ya. Langsung aja dimasukin ke persamaan modulus yangnya. Kita tahu persamaannya adalah E sama dengan F per A dikalikan L0 per delta L. Ya, oke ya. Jadi L0-nya ini adalah yang 1 meter ya. Oke, ini tinggal kita masukkan aja nih. E-nya tadi modulus yangnya udah diketahui ya. 7 dikali 10 pangkat 10 sama dengan F-nya yang ditanyakan per A-nya 1 mm persegi diubah ke meter. Ya, naik 3 ya, milimeter ke meter itu naik 3. Berarti di sini karena persegi berarti naik 3 adalah 10 pangkat minus 6 ya, atau di sini bisa diubah kali 1 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Oke, di sini bisa kita tuliskan 1 kali 10 pangkat minus 6 dikali LO-nya tadi adalah berapa? L awalnya mula-mulanya 1 meter. Satuannya udah meter nih, berarti udah nggak usah diubah lagi ya. 1 per delta L-nya 0,1 cm. Ya, berarti ini bisa kita tuliskan diubah dulu nih ke meter. 0,1 kali 10 pangkat minus 2 meter atau bisa juga 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter ya. Berarti sini kita tulis nih 1 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, oke, sekarang kita hitung. Ini tetap, Ibu garis bawah ya. 7 dikali 10 pangkat 10 sama dengan, berarti berapa nih? Ini F, 1 dikali FF per minus 6, minus 3 pangkatnya. Minus 6, minus 3.
Berarti kalau dikali itu pangkat dijumlahkan 1 dikali 10 pangkat minus 9. Ya, jadi di sini bisa kita tuliskan F-nya adalah 7 kali 10 pangkat 10 dikalikan 1 dikali 10 pangkat minus 9. F-nya berarti sama dengan berapa? 7 dikali 10 pangkat 1 atau sama dengan 70 Newton ya. Berarti 10 dikali pangkat minus 9 itu berarti ditambah pangkatnya. 10 ditambah minus 9 berarti sisa 1 ya. Gitu. 10 ditambah minus 9 sama dengan 10 dikurangi 9 ya. Jadi 70 Newton. Oke? Itu tadi soal yang pertama ya, tentang modulus Young. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini Ibu kotakin deh jawabannya. Ibu tandain nih ya. 70 Newton. Berarti opsi yang E ya. Nah, oke, sekarang kita ke soal yang nomor 5 ya. Nah, kita soal ke nomor 5. Yang nomor 5 ini kita ketahui yaitu sebentar. Nah, yang nomor 5 ini diketahui bahwa ketika benda bermasa 300 gram, ya di sini kita baca dulu bermasa 300 gram. Ya, kemudian ada massa lain nih. Berarti di sini kita ketahui M1-nya sama dengan 300 gram. Oke, kita bisa lihat itu satuannya dulu. Oh, satuannya udah Newton per meter. Berarti ini gramnya kita harus ubah dulu ke kilogram ya. Berarti ini bisa kita ubah ke kilogram yaitu berarti naik 3 ya. Naik 3 adalah 3 dikali 10 pangkat minus 1 kilogram. Nah, tadi gimana nih? Dilanjut digantung pada ujung sebuah pegas, maka panjang pegas menjadi 40 cm ya. Berarti menjadi 40 cm. X-nya ya, X-nya adalah 40 cm. Diubah berarti menjadi diubah ke meter 0,4 M. Ketika benda lain bermassa 500 gram, oh ada dua benda, berarti ini ada M2 sama dengan 500 gram. Berarti kita ubah jadi 5 dikali 10 pangkat minus 1 kilogram ya. Digantungkan pada pegas tersebut, maka panjangnya menjadi ya atau panjang akhirnya menjadi sama dengan ini berarti X ya benar-benar X 40 cm, ini X-nya untuk yang M2 ya. Ini 50 cm atau 0,5. Kemudian apalagi konstanta pegas tersebut adalah konstanta pegasnya yang ditanyakan adalah K-nya ya. Oke, ada yang tahu ini caranya gimana? Oke, ada yang tahu? Ya. Jadi yang pertama ini kita bisa, jadi ada satu pegas nih. Yang pertama digantungin massa yang beratnya 300 gram. Panjang pegasnya jadi 40 cm. Kemudian ketika si massa satunya dilepas, digantungin lagi nih massa yang kedua, diganti bebannya. Jadi massa yang kedua yang 500 gram. Si pegasnya tuh panjangnya jadi 50 cm. Nah, yang ditanyakan adalah K-nya nih, berapa nih? Gitu ya. Nah, di sini kita ketahui, kita bisa cari dulu nih. Cari dulu satu-satu ya, atau bisa kita langsung juga bisa. Jadi langsungnya gini. Kita tahu bahwa hukum Hooke itu persamaannya adalah F sama dengan K dikali delta X ya. Oke. Karena ini ada dua benda, berarti di sini ada dua benda ya. Ada dua jenis benda. Ada dua benda tapi menggunakan satu pegas. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. F1 per F2 perbandingan ya pakainya sama dengan K dikali delta X. Ya, delta X1 ya per K kali delta X2. Ya, itu ya. Oke, sampai sini paham dulu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ya F1-nya itu tadi adalah bisa kita cari dari persamaan M dikali G. F1 berarti M kali G. Berarti
0,3 dikali G-nya, anggaplah percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti 0,3 kali 10, ya. Berarti sama dengan 3 Newton. Begitupun dengan yang F2, ya. Yang F2, salah. Ini berarti ini F1. Ini F1. Berarti yang F2-nya adalah F2-nya tadi 0,5, berarti 5 Newton, ya. F1-nya 3 Newton, F2-nya 5 Newton. Nah, kita pakai patokannya adalah persamaan ini. Oke, kita pindah page dulu ya. Kita ingat-ingat. Tadi F1 per F2 sama dengan K dikali delta X1 per K dikali delta X2. Ya. Nah, di sini bisa kita masuk ini F1-nya tadi berapa? 3 Newton, ya. F2-nya berapa? 5 Newton. K-nya sebenarnya bisa kita coret ya ini. Akhirnya yang tersisa adalah apa? Delta X. Berarti di sini bisa kita tulis delta X itu kan berarti selisih dari panjang akhir dikurangi panjang awal. Nah, ini kan kita belum tahu nih panjang awalnya itu berapa, panjang awalnya si pegas. Yang diketahui adalah panjang akhir pegas ketika diberikan beban 300 gram sama 500 gram. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan nih. Berarti bisa kita tuliskan X1 min X0. Ya, atau tadi panjangnya menjadi berapa dikurangi panjang mula-mula. Per, berarti di sini X2 min X0. Ya, kita masukin lagi nih, ini 3/5 sama dengan X1-nya berapa? X1-nya sama dengan, tadi untuk yang F1, X1-nya adalah berarti 40 cm ya, atau 0,4. 0,4 per min X0. Per X2-nya berapa? Ini berarti 0,5 ya, min X0. Ya. Nah, berarti di sini udah bisa kita tinggal kali silang nih. Pindah ke sini ya. Tinggal dikali silang. 3 dikali 0,5 min X0 sama dengan 5 buka kurung 0,4 minus X0. 3 dikali 0,5 adalah 1,5 min 3X0 sama dengan 5 dikali 0,4 berarti 2 ya, min 5X0. Nah, udah nih yang X0 dikumpulin sama X0 ya. Berarti di sini 5X0 dikurangi 3X0 sama dengan 2 dikurangi 1,5. Yang ini jadi ada 2X0 sama dengan 2 dikurangi 1,5, 0,5. X0-nya berarti adalah 0,25. Nah, X0-nya udah ketemu nih. Berarti kita masukin X0 ya, ini boleh ke persamaan yang mana? Boleh yang pakai F1 sama dengan K kali delta X1 atau mau F2 sama dengan K dikalikan delta X2. Boleh pilih salah satu ya. Di sini Ibu menggunakan yang F1 ya. Berarti di sini F1 sama dengan K dikali delta X1. F1-nya tadi adalah 3. K-nya ditanyakan, delta X-nya berarti tadi berapa? X yang itu 0,4 ya. 0,4 dikurangi 0,25. Berarti sama dengan 3 sama dengan K. 0,4 dikurangi 0,25, 0,15 ya. Berarti K-nya sama dengan 20 Newton per meter. Iya, ini dia untuk yang penyelesaian nomor 5 ya. Gitu teman-teman ya. Berarti ini kalau nomor 5 jawabannya adalah opsi yang C ya. Oke. Itu tadi nomor 5. Oke, Bu harap bisa paham ya cara-caranya. Yang terakhir yaitu nomor 9. Oke, nomor 9 di sini diketahui sebuah pegas yang panjang awalnya 10 cm. Berarti di sini bisa kita tuliskan X0-nya adalah 10 cm. Digantung dan diberi beban seperti pada gambar. Kemudian panjang pegas tersebut menjadi 22 cm. Berarti X-nya sama dengan 22 cm.
Jika pegas memenuhi hukum Hooke, maka panjang pegas ketika diberi beban seberat 6 Newton adalah, ya, berarti F-nya ketika sama dengan 6 Newton. Itu berapa? Nah, ini berarti yang ini kita bisa menentukan delta X-nya dulu nih. Delta X-nya berarti 22 dikurangi 10, ya, sama dengan 12 cm atau 0,12 meter. Ya, yang ditanyakan adalah apa ini panjang pegas ketika diberi beban seberat 6 Newton. Nah, di sini bisa kita ketahui bersama ya, berarti F sama dengan K dikali delta X. F-nya itu tadi berapa? F-nya adalah 4 Newton ya. Ini F2. F1-nya adalah 4 Newton. Sama dengan K-nya belum diketahui ya, delta X-nya berarti di sini bisa kita tulis sebesar 0,12. Ya, berarti K-nya sama dengan 4 dibagi 0,12 sama dengan 100/3. Ya. Nah, kalau K-nya udah diketahui nih konstanta pegasnya. Karena tadi di situ pernyataannya pegas yang memenuhi hukum Hooke, berarti konstanta pegas untuk satu pegas itu pasti akan sama terus ya konstantanya. Berarti ini bisa kita tuliskan lagi nih pakai yang kedua. Hukum Hooke juga yang kedua, F2 sama dengan K dikali delta X. F2-nya berapa? 6 Newton ya. K-nya tadi pakai yang 100/3 dikalikan delta X-nya. Ya, tadi yang ditanyakan adalah panjang pegas ketika diberi beban sebesar 6 Newton. Nah, berarti di sini delta X-nya bisa kita tuliskan ya. 0, kita bisa cari delta X-nya dulu, selisihnya dulu berapa. Delta X-nya adalah 0,18 ya. Delta X-nya ini yang dicari. Sorry, delta X-nya dicari. Delta X-nya segini berarti bisa kita tentukan nih delta X-nya sama dengan 6 kali 3, 18 ya. Atau di sini bisa kita tuliskan 18/100 sama dengan 0,18 meter. Oke, ini adalah pertambahan panjangnya 0,18. Berarti kita ini ubah ke senti ya. Ubah ke senti berarti 18 cm. Nah, ini adalah pertambahan panjangnya. Berarti kalau panjang awalnya 10 terus pertambahannya ada 18, berarti di sini bisa kita tuliskan nih. Tadi kan delta X itu sama dengan X dikurangi X0. Ya, berarti delta X-nya di sini adalah 18 sama dengan X dikurangi X0-nya tadi adalah 10. Berarti X-nya sama dengan 28 ya, 10 ditambah 18 sama dengan 28 cm. Jawabannya adalah yang A. Ya, oke, paham ya? Jadi ini yang kita cari itu adalah delta X dulu, kemudian baru kita masukin karena delta X ini bukan panjang akhir, tapi adalah pertambahan panjangnya. Gitu, pertambahan panjangnya adalah 18, berarti panjang akhirnya ya tadi panjang awalnya 10, pertambahannya 18 ya berarti 10 tambah 18, 28 cm. Oke, gitu ya. Itu tadi kita sudah membahas latihan soal elastisitas pegas ya dari buku paket halaman 59 nomor 1, 5, dan 9. Silahkan teman-teman ya bisa dicocokkan dengan latihan atau jawaban dari teman-teman semua gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat melanjutkan pelajaran. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan jangan lupa bahagia. Ya, silakan nanti bisa dicocokkan kalau misalnya ada kurang atau apa bisa langsung dijaprikan ke Ibu. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Thank you. Bye.